Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nurwani M. Nur dengan NPM 022724111110, mahasiswa akuntansi kelas 3E. Oke teman-teman, di video kemarin kita sudah bahas mengenai teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai salah satu pilar ekonomi yang paling dinamis di Indonesia, yaitu praktik perbankan syariah. Oh my god! Wow! Nah, ini bukan sekedar pembahasan tentang institusi keuangan, melainkan juga tentang filosofi, keadilan, dan inklusi yang menjadi landasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dengan populasi muslim terbesar di dunia. Potensi pasar kita jauh melampaui angka-angka yang ada saat ini. Kita menyaksikan bagaimana prinsip-prinsip bagi hasil dan anti riba telah menarik perhatian tidak hanya umat Islam, tetapi juga mereka yang mencari alternatif perbankan yang lebih beretika. Langsung aja ke videonya, check it out. A few minutes later. Untuk memahami di mana kita hari ini, kita harus melihat ke belakang, ke akar sejarahnya. Sejarah perbankan syariah di tanah air bermula dari sebuah gagasan visioner yang lahir dari kesadaran keagamaan dan kebutuhan ekonomi. Cikal bakalnya ditandai dengan momen krusial, lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Cisarua, Bogor pada tahun 1990. Lokakarya ini bukan hanya sekedar pertemuan, ini adalah diskusi mendalam mengenai status bunga bank dalam Islam. Hasilnya sangat jelas, lahirnya amanat besar untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia sebagai solusi perbankan yang bebas dari riba. 2 tahun kemudian, amanat itu terwujud. Tepat pada tahun 1992, industri ini resmi dimulai dengan berdirinya Bank Syariah pertama, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kehadiran BMI menjadi tonggak sejarah, membuktikan bahwa praktik perbankan berdasarkan nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan secara nyata di tengah sistem konvensional yang sudah mapan. Sejak saat itu, industri perbankan syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh 2 pilar regulasi penting. Pilar pertama di tahun 1998 saat Indonesia melewati krisis moneter, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melakukan penyempurnaan krusial terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini adalah game changer karena secara tegas mengakui adanya dual banking system atau sistem perbankan ganda di Indonesia, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Nah, hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau UUS. Pilar kedua di tahun 2008, kepastian hukum makin kokoh dan independen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi merupakan payung hukum yang utuh dan spesifik. Ia menandai pengakuan penuh negara terhadap eksistensi dan peran penting perbankan syariah sebagai bagian integrasi dari sistem keuangan nasional. Ringkasnya, dari gagasan tahun 1990 hingga payung hukum yang kuat tahun 2008, perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah melalui fase evolusi regulasi yang matang. Ini adalah fondasi yang memungkinkan industri ini berkembang hingga menjadi seperti yang kita lihat saat ini. A few minutes later.
Perbankan syariah berdiri di atas fondasi syariah Islam, sebuah kerangka etika dan hukum yang menjadikannya berbeda secara fundamental dari bank konvensional. Prinsip utama yang menjadi pilar adalah penekanan pada keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Pilar keadilan ini diwujudkan melalui larangan keras terhadap 3 pilar yang merusak etika bisnis. Mari kita perdalam maknanya satu persatu, karena ketiga hal ini adalah pembeda utama perbankan syariah. Yang pertama yaitu riba atau bunga atau tambahan. Nah, secara teknis, riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan tanpa adanya pengganti yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau utang piutang. Dalam konteks perbankan modern, ini merujuk pada bunga atau interest yang diwajibkan, terlepas dari untung atau ruginya bisnis yang dibiayai. Riba dilarang keras dalam Al-Quran dan dianggap sebagai praktik yang zalim karena menumpuk kekayaan pada satu pihak atau pemberi pinjaman tanpa harus menanggung resiko usaha. Perbankan syariah mengganti konsep bunga ini dengan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing dan margin keuntungan yang disepakati di awal, memastikan resiko dan imbalan ditanggung bersama. Konsep kedua adalah garar. Nah, garar ini mengacu pada ambiguitas, ketidakpastian atau resiko yang tidak dapat diduga yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tujuan larangan ini sangat mulia, yaitu menghindari penipuan, eksploitasi, atau transaksi yang objeknya belum ada, tidak jelas kualitasnya, atau tidak dapat diserahkan secara pasti. Bayangkan membeli barang yang belum diproduksi tanpa spesifikasi jelas. Itulah contoh garar. Larangan ini memastikan setiap transaksi di bank syariah harus didasarkan pada aset real yang jelas, sehingga memastikan transaksi yang adil dan beretika. Nah, ini adalah prinsip yang mendorong bank syariah untuk fokus pada sektor real. Prinsip yang terakhir adalah maisir, yang secara harfiah berarti perjudian atau untung-untungan. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadilan yang tidak pasti dan sepenuhnya bersifat untung-untungan atau spekulatif. Larangan ini sangat penting. Ia memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bank atau nasabah harus berasal dari aktivitas bisnis real yang sah dan memiliki nilai tambah ekonomis yang jelas, bukan dari spekulasi atau taruhan yang dilarang syariah. Dengan menghilangkan maisir, perbankan syariah berkomitmen pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi yang didasarkan pada kerja keras dan risiko yang terukur, bukan pada permainan nasib. Nah, 3 larangan fundamental inilah yang membentuk tulang punggung operasional dan produk perbankan syariah, menjadikannya lembaga keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. A few minutes later. Setelah kita melihat fondasi sejarah dan presiden syariah yang kuat, kini kita harus realistis. Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang wajib diatasi jika ingin mencapai pertumbuhan maksimal. Tantangan ini sifatnya multidimensional, datang dari sisi regulasi, persaingan pasar, hingga kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar adalah kerangka hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif,
Seringkali banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat masih mengacu pada sistem dan terminologi konvensional. Hal ini secara tidak langsung dapat membatasi inovasi produk syariah yang menghambat laju pertumbuhannya. Misalnya, dalam isu perpajakan atau penyelesaian sengketa, produk syariah seperti murabahah atau jual beli sering dikenakan pajak ganda karena melibatkan 2 kali proses kepemilikan aset. Ini jelas tidak efisien dan merugikan daya saing. Lebih dari itu, kita bicara tentang political will dan goodwill. Terkadang dukungan kebijakan dan keseriusan pemerintah belum optimal. Sangat penting adanya kebijakan yang proaktif, terpadu, dan insentif yang jelas seperti keringanan pajak atau subsidi dari regulator dan pemerintah untuk mempercepat perkembangan sektor ini dan menyamankan lapangan persaingan dengan bank konvensional. Kita butuh regulasi yang memfasilitasi, bukan mempersulit. A few minutes later. Tantangan berikutnya adalah realitas pasar. Perbankan syariah harus bersaing ketat dengan bank konvensional yang sudah lama mapan dan memiliki skala ekonomi yang masif. Ada 2 faktor utama yang membuat persaingan ini sangat berat. Yang pertama, pemahaman dan kepercayaan masyarakat, yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat atau yang kita sebut rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi penghalang. Mayoritas masyarakat sudah terbiasa dan terasa nyaman dengan sistem suku bunga konvensional yang lebih sederhana dan telah dikenal sejak lama. Metode bagi hasil atau profit and loss sharing sering dianggap lebih rumit dan memiliki risiko yang kurang dipahami. Disinilah edukasi massal harus ditingkatkan agar masyarakat dapat membedakan dan percaya pada keunggulan etika dan transparansi produk syariah. Kedua, jaringan, skala, dan modal, yaitu fisiknya. Jaringan kantor bank syariah, terutama di daerah-daerah pelosok, masih jauh tertinggal. Sulit bagi bank syariah untuk melayani masyarakat terpencil jika akses fisiknya tidak ada. Selain itu, peningkatan modal masih menjadi tantangan utama. Skala modal yang lebih kecil berdampak langsung pada kemampuan bank syariah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar atau partisipasi dalam sindikasi pembiayaan yang bernilai triliun rupiah. Solusinya selain konsolidasi adalah agresivitas dalam ekspansi digital dan peningkatan pelayanan untuk menutupi keterbatasan fisik. A few minutes later. Isu sumber daya manusia atau SDM adalah faktor krusial yang menentukan kualitas pelayanan. Ketersediaan SDM yang kompeten dan benar-benar memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam bukan hanya sekedar teori, yaitu adalah tantangan yang serius. Sering terjadi mismatch atau ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualifikasi lulusan, terutama dalam menghadapi era digital dan fintech. Kita tidak hanya butuh pegawai yang pandai menjual, tetapi juga ahli syariah yang memahami teknologi, risk management, dan hukum bisnis. Pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan yang tepat, baik formal maupun in-house, sangat diperlukan.
Tujuannya adalah memastikan setiap karyawan dapat memberikan layanan yang tidak hanya profesional tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh ekosistem perbankan syariah. A few minutes later. Setelah kita membeda tantangan, mari kita alihkan fokus pada sisi paling menjanjikan dari industri ini. Di balik setiap hambatan, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang emas dan modal yang amat besar untuk tidak hanya bersaing tetapi bahkan menjadi pemimpin perbankan syariah di kancah global. Modal terbesar kita adalah demografi. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87,2%. Dari total populasi, angka ini lebih dari 230 juta jiwa. Secara inheren memberikan potensi pasar yang luar biasa besar dan menjanjikan bagi perbankan syariah. Namun, inilah ironinya dan sekaligus peluangnya. Potensi ini belum tergarap optimal hingga saat ini. Pangsa pasar perbankan syariah atau market share masih relatif kecil, baru sekitar 6 hingga 7% dari total aset perbankan nasional. Ruang untuk bertumbuh masih terbentang luas. Hampir 90% pasar masih bisa dijangkau. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya ekonomi dan keuangan halal di kalangan generasi muda adalah peluang emas. Bank syariah kini dapat menarik tidak hanya nasabah yang mencari kepatuhan syariah, tetapi juga mereka yang mencari alternatif perbankan yang lebih beretika, stabil, dan berbasis sektor real. Tugas kita adalah mengubah potensi demokrasi ini menjadi realisasi ekonomi yang nyata. A few minutes later. Peluang untuk menarik minat nasabah modern terletak pada inovasi. Bank syariah harus mampu meninggalkan citra lama dan menawarkan produk yang kompetitif, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama mereka yang unbanked. Beberapa area inovasi yang menjadi solusi transformatif yaitu yang pertama fintech syariah dan pembiayaan peer-to-peer, yang dimana modal pembiayaan digital seperti peer-to-peer lending dengan skema bagi hasil seperti mudharabah adalah revolusioner. Ini menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi kita, yang kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan. Platform digital memungkinkan UMKM mendapatkan modal tanpa jaminan dan yang terpenting tanpa terlibat riba. Dan yang kedua, pembiayaan mikro dan pola kemitraan, yang dimana melalui produk pembiayaan mikro dan pembiayaan pola kemitraan seperti channeling atau executing dengan lembaga keuangan mikro, bank syariah dapat menjangkau langsung sektor usaha kecil. Nah, hal ini bukan hanya bisnis, ini adalah implementasi nyata dari konsep keuangan inklusif yang berkeadilan. Dan yang ketiga yaitu investasi berbasis syariah dan gaya hidup halal, yang dimana pengembangan produk yang menyentuh gaya hidup seperti tabungan haji, dana pensiun syariah, dan investasi berbasis wakaf sangat efektif. Nah, ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen modern untuk berinvestasi, tetapi juga memperkuat hubungan emosional nasabah dengan nilai-nilai syariah, menciptakan loyalitas yang lebih dalam.
few minutes later. Peluang terbesar untuk mengatasi keterbatasan jaringan fisik adalah teknologi dan digitalisasi. Teknologi memainkan peran vital dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan perbankan syariah. Efisiensi dan aksesibilitas yang dimana penggunaan mobile banking yang canggih, teknologi seperti artificial intelligence atau AI untuk analisis resiko dan big data dapat meningkatkan efisiensi proses kerja secara drastis. Nah, hal ini memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan self-service yang cepat, praktis, dan dapat diakses dari mana saja, secara efektif mengatasi keterbatasan kantor cabang. Layanan berbasis syariah atau added value. Nah, di sinilah bank syariah memiliki nilai unggul sejati. Aplikasi mobile banking syariah dapat menyematkan fitur berbasis Islam seperti pengingat jadwal sholat yang akurat, tausiah singkat, kalkulator zakat, dan layanan ZIS atau zakat infak sedekah yang terintegrasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan, tetapi juga membantu nasabah dalam menjalankan kewajiban ibadah mereka. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan, tetapi juga mitra spiritual bagi nasabahnya. Nah, inilah yang akan menjadi pembeda utama di pasar masa depan. A few minutes later. Nah, teman-teman sekalian, kita telah tiba di penghujung pembahasan. Perbankan syariah di Indonesia hari ini berdiri di persimpangan jalan dengan potensi transformatif yang sangat besar. Kita memiliki modal demografi yang masif dan fondasi etika yang kuat. Namun, kita harus mengatasi tantangan berupa regulasi yang belum adaptif, persaingan ketat, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk merealisasikan potensi ini, 3 hal utama yang harus menjadi fokus dan komitmen kita bersama, yaitu inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat. Dengan sinergi yang kuat antara pelaku industri, regulator, dan dukungan penuh dari masyarakat, perbankan syariah dapat terus tumbuh secara eksponensial. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang meningkatkan pangsa pasar perbankan. Nah, ini adalah tentang membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, transparan, dan beretika, yang mampu memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mari kita wujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Oh my god! Wow! Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi, karena tentunya masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe juga
supaya nggak ketinggalan kalau nanti ada video menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. A few minutes later.